Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi An. Pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan? Sudah. Oke. Sama apa? Sama sayur. Sayurnya apa? Sayur buncis. Buncis. Lauknya? Tempe. Di asrama makannya tempe terus ya? Kalau pagi? Nggak apa-apa. Yang penting sayurnya ada, lauknya ada, dan harus disyukuri. Oke, hari ini sebelum pembelajarannya kita mulai, terlebih dahulu diawali dengan membaca doa. Yuk, kamu yang memimpin. Bentar, Pak Muhammad, kita akan mau doa. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke Han, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai teknik melawat mandiri, ya. Ini kita masuk ke pembelajaran Proksus. Proksus itu apa? Program khusus, ya. Kenapa kita harus belajar teknik ini? Karena sebagai tunanetra kita harus dituntut memiliki kemandirian, ya, untuk bisa bermobilitas atau melakukan kegiatan secara mandiri, ya. Jadi jangan terlalu merepotkan orang lain. Bantuan tetap kita perlukan, tapi bantuan yang sifatnya itu sewajarnya, gitu nggih? Sebelum dimulai, kita lanjutkan. Alangkah lebih baiknya, ya, sebagai bentuk perwujudan rasa nasionalisme, ya, dan rasa kebanggaanmu terhadap Indonesia, ya. Seperti biasa kita awali dengan Pancasila dulu. Sini pakai mic. Sini. Boleh hapus itu. Terus. Keluar dari meja. Oh. Ini. Awas pelan-pelan. Ini pegang mic-nya. Sini. Nah, nyalakan dulu speakernya. Cek. Udah, keluar ya? Ya. Yuk, menghadap ke barat ya. Pancasila, terus nanti kita lanjutkan dengan lagu nasional. Siap belum? Yuk, disiapkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sip. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional ya. Kamu menghadapnya ke sana, nggak usah ke Wabina. Nah, nyalakan dulu keyboardnya. Sini nyala belum saya. Oke, lagunya Bendera ya. Nah, apa Bang? Cek dulu. Cek. Udah ya.
Bendera negeriku berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dan ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Oke, Ahan. Bisa duduk lagi ke kursi. Dan siap belajar mic-nya di bawah belajar ditaruh di meja. Terus. Ya. Udah. Oke, dengan bacaan Pancasila, ya kan? Dan dengan diawali menyanyikan lagu nasional, semoga rasa juang kita semakin tinggi dan bertepatan hari ini juga tadi ada upacara dalam rangka memperingati hari Pahlawan. siap ya? Oke, jadi untuk teknik melawan mandiri itu nanti kita akan mengenal teknik pratongkat atau self protection ya. Teknik pratongkat itu teknik yang digunakan sebelum kita menggunakan tongkat ya. Dipakai tapi sebelum menggunakan tongkat ada tekniknya gitu. Terus setelah itu nanti ada yang namanya teknik tongkat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai self protection atau teknik pratongkat. Gitu nggih? Pak Bima sudah mengirimkan file ya melalui chat WhatsApp. Coba dicek, ada? Cek dulu. HP-nya ada di mana? Kamu tadi mana tadi? Di remote aja. Oh ya udah. Pak Alim bisa minta tolong? Kita pastikan. Kita tumpuan. Ya? Di sebelah tengah. Sebelah kanan. Nah, ini. Nih, cek dulu, udah masuk belum? Layar mati. Lu Pukul 9.3. cek dulu, udah masuk belum? Ya. Chatnya Pak Bima, Ya. paling atas. Ketemu enggak? Kalau nggak ketemu nanti aja. Ada belum? Lagi. Ada belum? Balik. Udah, nanti dicek nanti lagi aja ya. Iya. Sekarang kita lanjutkan ya. Pak Bima itu mengirimkan file dalam bentuk file materinya, juga Pak Bima menyiapkan dalam bentuk huruf braille. Jadi kamu bisa mendengarkan nanti audionya di rumah. Nanti dicek lo ya. Iya. Setelah ini nanti dicek. Terus kamu juga tetap bisa membacanya secara tekstual. Jadi ada auditorinya dapat, terus keterbacaannya juga dapat, ya. Kertasnya tadi yang Pak Bima kasih kamu mana satunya? Ini ya. Coba dibaca dulu. Ini yang pertama ini judulnya apa ini? Program
khusus. Oke, program khusus bawahnya. Teknik Teknik. pratongkat. Oke, teknik pratongkat ya. Nomor 1 coba dibaca. Squaring off. Oke, squaring off ya. Di situ Pak Bima jelaskan, Pak, yang namanya squaring off itu adalah teknik ya. Posisi bersiap, HP-nya di mode terbang dulu boleh, biar nggak ganggu pembelajaran hari ini. Itu rame banget notifmu. Langsung pakai itu loh, shortcut yang kamu tarik dari layar depan itu loh. Udah. Besok lagi pembelajaran digetar ya, paham? Biar nggak mengganggu pembelajaran. Tuh, kamu boleh pakai HP boleh, cuma tolong dikondisikan. Iya. Pak Bima udah berkali-kali tuh bilang. Iya. Nah, dan lanjutkan lagi. Yang nomor 1 tadi baca. Tadi apa? Squaring off. Nah, squaring off ini adalah teknik ya yang harus digunakan setiap kita mengawali kegiatan apapun. Misalnya kamu berjalan, kamu mau mencari benda jatuh atau apapun itu, seharusnya kamu menggunakan teknik squaring off ya. Ini posisinya adalah teknik di mana kamu tubuh itu posisi siap atau sikap sempurna. Ya. Ke sini ke depan supaya kita praktek dulu bentar. Ini. Suaranya sini. Nah, ada ke sana. Ya, squaring off itu kan seperti ini. Jadi sikapmu sempurna, tegak. Yang gini. Ya. Jadi kenapa kamu harus seperti ini menggunakan squaring off? Kamu itu biar nyaman dulu. Misalnya kamu mau keluar ya dari kelas ini kan, Iya. mau keluar. Ketika kamu sudah nyaman dengan posisimu seperti ini, kamu bisa ngira-ngira. Oh berarti aku ada di tengah ruangan misalnya. Oh aku ada di pinggir ruangan. Berarti nanti aku harus jalannya kayak gimana? Gitu kan? Harus Iya. bergeser ke arah mana? Gitu kan? Iya. Nah makanya ini penting. Ya, jadi jangan langsung ujuk-ujuk dumadaan. Itu kalau bahasa Jawanya ya. Iya. Ujuk-ujuk dumadaan itu tahu-tahu kamu langsung mau dari duduk terus mau berpindah tempat, langsung kamu jalan tanpa mengetahui posisi di mana kamu itu berada gitu. Ini depannya ada meja enggak, ada kursi enggak yang mengganggu. Tapi kalau kamu squaring off begini kan kamu sambil mengingat-ingat. Iya. Paling enggak, saya tadi ada di depan meja, terus saya ada di dalam kelas yang ruangannya itu sudah terkondisikan dengan baik gitu. Nah, misalnya biar lebih madanya. Ada sini, biar enggak sini. Bisa lewat sini. Pinggir sini. Muat kan? Di sini. Ini masuk pinggir sini, masuk ke pinggir. Nah, di sini. Nah, gini kan enak. Nah, dibaca sekarang. Yang nomor 2. Ya. 2. Tadi squaring off seperti itu. Belum. Apa? Apa tadi? Hand. Upper hand. Tingkat baterai Sambil 70%. dibaca ya, Pak Bima juga menjelaskan ya. Iya. Jadi yang namanya upper hand itu adalah teknik pratongkat ya. Teknik pratongkat fungsinya itu untuk melindungi tubuh bagian atas. Ya, tubuh bagian atas. Di situ tertulis, coba sambil dibaca ya. Tulis ya, itu kan sebelah tangan diangkat ke atas itu Iya. di depan dada sambil telapak tangannya menghadap ke depan. Oke, lepas dulu sini. Kita praktekkan dulu. Nah, jadi gini. Kamu pegang Pak Bima. Nah, ini kan kamu nggak nyampe kan Pak Bima? Terlalu tinggi, ini pegang gini.
Gini. Nah, ini seandainya Pak Bima posisi berdiri ya. Iya. Nah, tapi kan kamu nggak nyampe kalau ngeraba Pak Bima. Enggak. Jadi ini seandainya posisinya Pak Bima berdiri itu seperti ini. Nah, kamu ngeraba posisi overhand Pak Bima ada ke samping kamu geser Bisa sini. ke kanan aja nah kanannya Pak Bima nah lebih gini ya. Ini Pak Bima menggunakan tangan kanan ya. Iya. Kan Pak Bima nggak kidal. Iya. Jadi menggunakan tangan kanan ini sejajar dengan dada ya. Dada. Terus telapak tangannya ini menghadap ke depan. Hadap ke depan. Ya kan? Iya. Jadi nanti ketika kamu jalan, ya kan? Iya. Di depanmu ada benda atau objek yang menghalangi. Itu nggak langsung kena muka. Ya kan? Karena kalau nggak kayak gini, itu nanti muka atau dada berbahaya. Ya kan? Iya. Memang kalau dipikir ya misalnya Iya. kamu udah gambaran tadi ngeraba Bima Iya. tangannya jadi kan gini kamu kidal enggak kan Enggak. nah jadi kanan gini kan Iya. kamu jalan gini mungkin orang akan menganggap aneh itu kenapa ya jalannya kayak gitu tapi itu untuk keamanan Iya. jadi tetap harus dilakukan baiknya seperti itu apalagi di lingkungan baru ya kalau mungkin lingkungan yang sudah familiar sudah kamu kenali nggak apa-apa kamu nggak pakai ini misalnya tapi ya bagusnya tetap pakai tapi kalau lingkungan baru itu harus pakai kayak gini ya Iya. ininya gini posisinya tangannya nah jalannya gini kan harus ke sana ya. Iya. Tuh yo sekarang balik lagi ke meja baca yang nomor 3 itu apa ini baca dia overhead kayak gitu ya Iya. Overhand. overhand ya sambil dibaca ya Pak Bima jelaskan tuh ya Iya. jadi lower hand itu tuh konsepnya sama dengan upper hand sebenarnya cuma yang membedakan yang dilindungi adalah tubuh bagian Bawah. bawah itu ya tubuh bagian bawah nah ini juga menggunakan sebelah tangan ya, boleh tangan kanan atau tangan kiri senyamannya kamu tapi kalau nggak kidal itu pakai tangan kanan lanjut lagi bacanya itu di situ kan Pak Bima jelaskan juga kalau sebelah tangan dengan telapak tangan menghadap ke arah tubuh ya ke arah tubuh nah kalau upper hand itu kan telapak tangannya menghadap ke depan Iya. ya kalau lower hand telapak tangannya menghadap ke arah dalam dan itu posisinya di depan perut bagian bawah ya Iya. coba dicermati dulu bacanya benar nggak Benar. ya oke wah dipraktekkan ya sini biar lebih jelas pegang Pak Bima tuh Pak Bima ini Pak Bima nggak kidal ya pakai tangan kanan Iya. ini perut nggak apa-apa pegang Iya. nah perut set perut bagian bawah nggak apa-apa ini perut bagian bawah ini kan ini Iya. depan gesper ini loh Iya. bukan satu ini ya Iya. jadi nanti mulai di situ tangannya gini gini pegang miring kan ini agak miring ya sampai siku no sampai siku biar merata nah. Nah. Sini ya gunung telapak tangannya ke depan tapi telapak tangannya menghadap ke tubuh itu sini berarti kan menghadap ke dalam sini kan Iya. nah. Jadi nanti kalau kamu jalan ini kan Iya. baik terus di depan perutmu itu misalnya ada tempat sampah kan ada tempat sampah yang tinggi kan Ada. kamu nggak langsung nabrak tanganmu nyenggol dulu oh tempat sampah kamu jadi langsung bisa geser seret ya gini kan Iya. atau geser langsung ke kiri seret tuh coba praktekkan nah sini titik poinnya di sini ya ini meja ini pokoknya jadi titik poinnya ya Iya. nah coba sekarang kamu nyaman pakai kanan atau kiri Kanan. oke miring oh ya nggak apa-apa ya, miring gini ya Ini. nah tek nah gitu kan ya Iya. itu ya misalnya ada benda nanti
kamu akan aman, ya. Iya. Oke, coba dibaca lagi sekarang yang nomor 4. Trailing. Trailing, ya. Ini trailing ini adalah teknik, ya. Coba dibaca itu benarnya kan? Menyisiri apa itu? Dinding, ruangan, ya kan? Atau menyisiri benda ya. Nah, dengan menempelkan tumbuk telapak tangan, ya. Benar kan? Iya. Bisa dibaca ya itu ya. Bisa. Jadi ini biasanya digunakan di dalam ruangan kan, di dalam ruangan biasanya, ya. Biasanya digunakan di dalam ruangan ketika kita masuk ke dalam ruangan, karena kita nggak tahu itu ruangannya nanti misalnya ada penataan barang-barangnya seperti apa, jadi kita cari aman, kita main ke tembok. Nah, ya. Tapi juga boleh gitu loh, kita menyisiri luar ruangan, ya. Berarti artinya di dinding luar. Pokoknya intinya yang bisa ditempeli tangan, bisa tembok, bisa lemari, bisa meja. Ya ini kan sudah bisa kamu tempeli di meja kita. Ya. Nah, ini. Nah, jadi posisinya siap gini, Ya. pakai tangan kiri atau kanan boleh. Saya tangan kiri misalnya. Ini kiri ya. Iya. Ini tempelkan punggungnya gini. Seret. Nah, ini kan. Iya. Itu nanti sampai muteri ruangan. Misalnya sini sekarang ke sini. Ikuti suara. Sini. Nih, nah. Nih lemari ya. Iya. Nah, ini sampai luar kelas belajar, ya, sampai luar top nanti ya. Iya. Coba kamu telusuri lemari sampai ketemu pintu nanti. Yuk, coba. Pelan-pelan aja. Iya. Nah, langsung ambil kanan, buka. Nah, gitu ya. Iya. Ya, tutup lagi. Oke, balik ke meja, ke poin. Itu yang nomor berapa? 4. Terus ada satu lagi ya, Iya. namanya baca sendiri. Nah, itu Finding drop object. apa? Finding drop object. Nah, finding drop object ya. Iya. Ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari benda jatuh. Ya, teknik untuk mencari benda jatuh. Jadi ketika kita itu mendengarkan atau mengetahui ada benda jatuh, benda kita ya maksudnya, Iya. kecuali bukan uang kertas ya. Kalau uang kertas nggak bunyi soalnya. Iya. Ya, misalnya ada yang jatuh, misalnya ini tempat. Ini kan terdengar ya. Iya. Kita langsung ke sini. Nah, ini tempat. Iya. Pak Himar di depanmu ya. Iya. Ini ya. Iya. Ini tadi jatuh. Terdengar Iya. Kedengar. suaranya ya. Iya. Itu jangan kamu langsung ambil dulu. Ya. Ya. Dengarkan baik-baik di mana suara terakhirnya. Karena ketika masih bersuara kamu ambil, itu nanti yang pertama dia jatuhnya nggak akan tepat, karena kan sifatnya suara itu bisa jadi menggema, Iya. Menggema. ya kan? Yang kedua berbahaya untuk kamu. Karena apa? Kamu nggak ngerti medanya seperti apa, lokasinya seperti apa, langsung mau mencari benda yang jatuh, ya kan? Nah, caranya ini, kamu jongkok, tapi jongkok. Ininya lututnya nempel. Ini. Nah, lututnya nempel. Nah, sini ya, lututnya nempel. Tapi jadi posisinya dari berdiri dulu. Terus nanti dulu berdiri. Ini. Terus
pelan-pelan jongkok, tapi sebelum jongkok ini tangan kamu boleh yang kanan atau yang kiri disilakan ke atas seperti kamu melakukan upper hand tadi. Upper hand masih ingat tadi gerakannya gimana? Oke. Telapaknya menghadap ke depan ya. Iya. Nah, tapi lebih tinggi lagi di depan muka Mas. Nah, ini kan. Nah, terus kamu turunnya pelan-pelan, turunnya harus lurus loh ya. Iya. Jangan ngelewat ke depan. Kalau ngelewat ke depan nanti takutnya di bawahmu ada benda yang akan menghalangi kamu. Ya, jadi harus lurus, straight, lurus, terus. Jongkok, ya kan? Lututnya nempel ke sini, ya. Iya. Nempel ke sini. Kamu agak ke kanan sedikit. Nah, ini miring. Nah, udah kan? Udah. Nah, terus misalnya ini tadi tempatnya di sini. Nah, yang sebelah tangan itu di depan muka untuk melindungi muka. Iya. Kenapa dilindungi? Ya karena nanti kamu kan geser kan. Iya. Terus yang tangan sebelah sana Iya. untuk mencari. Nah, sekarang Pak Hima tanya dulu, kamu lebih nyaman cari pakai kanan atau kiri? Kanan. Nah, udah, ini balik gini. Iya. Nah, tangannya gini loh, jejek gini loh. Ya, nah lurus gini, jangan melewat gini. Oh, lelaki kok, cowok kok, harus kencang gini ya. Iya. Nah, terus tangannya yang sini Iya. digunakan untuk mencari. Ini membuat lingkaran ya. Iya. Dari kecil, semakin lebar, sambil gerak ke depan. Semakin lebar lagi gitu kan. Nah, nanti sampai ketemu tongkatnya. Ya kan? Iya. Nah, lingkarannya itu bagusnya sesuai dengan arah jarum jam muternya ya. Iya. Jarum jam itu dari angka 12 ke kanan dan sampai ketemu angka 12 lagi. Jadi gini kan kecil lingkarannya. Iya. Seret. Oh, belum ketemu, lebar lagi seret. Sambil ke depan terus seret. Nah, sampai kesenggol tongkatnya. Seperti itu. Oke? Paham? Paham. Nah, oke, sekarang balik ke kursimu. Ya. Iya. Balik ke meja sana, kursimu. Kamu. Nah. Jadi itu ya. Disimpan ini catatannya. Ya. Nanti untuk dibaca lagi, ya. Jadi itu yang dinamakan teknik pratongkat. Jadi ketika kita belajar teknik melawat mandiri itu nggak langsung menggunakan tongkatan, harus menggunakan teknik pratongkat. Pra itu kan artinya sebelum, Iya. ya kan? Jadi sebelum menggunakan tongkat itu ada tekniknya, ya, dan itu biasanya ya dipakai di ruang lingkup yang kecil yang ada di sekeliling kita, ya. Iya. Ini kenapa nggak keluar? Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita mengenal teknik penggunaan tongkat, ya kan? Langsung kita praktek keluar. Kalau ini kita prakteknya di dalam dulu untuk yang pratongkat, ya. Untuk teknik penggunaan tongkat nanti kita prakteknya keluar dan nanti Pak Bima akan membuatkan denah yang bisa kamu raba, ya. Terus bisa kamu pahami denah yang di situ ada tulisan braille-nya, terus ada bentuk-bentuk dari beberapa gedung di SLB kita, gitu, ya. Tapi itu nanti pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk hari ini kita belajar mengenai teknik pratongkat terlebih dahulu, ya. Sekarang Pak Bima mau mengkonfirmasi ke kamu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu untuk teknik ini. Yakin?
Kalau kamu katanya Pak Bima balik yang nanya sekarang. Ya iyalah. Oke. Teknik upper hand itu teknik yang digunakan untuk apa? Melindungi wajah. Melindungi tubuh bagian Bagian atas. atas. Ya kan? Ya wajah ya, dada ya. Itu nggih. Bisa kamu jelaskan posisi tangannya seperti apa? Telapak tangan menghadap ke depan, Oke. lurus ke samping. Lurus ke samping itu seperti apa? Oke, ke sini. Ke sini. Seperti ini. Kamu harusnya dari sana, tapi kan Pak Bima nganunya dari sana suaranya kan. Ya. Pak Bima coba yang kamu praktekkan Pak Bima. Pura-puranya Pak Bima. Yuk, Pak Bima muridnya ini. Yuk. Tadi power hand gimana? Seperti ini. Ya tapi harus lurus no. Jangan melewat tangannya. Jangan gini ya. Nah. Ini teknik bisa ya berarti ya? Bisa Terus ini digunakan untuk apa? melindungi tubuh bagian atas. Oke. Terus sekarang Pak Bima tanya, kalau teknik trailing itu seperti apa? Pak Bima yang kamu praktekkan. Kamu paham beneran atau belum? Oke, nah. Berarti sini ya, Pak Bima menghadap ke sana berarti ya? Iya. Kalau menghadap sini aja gimana? Nah, kan sama aja kan ya? Iya. Nah, ini berarti menyisiri Menyisiri lingkungan. lingkungan. Atau dinding. Oh, benda atau objek ya? Iya. Nah, itu. Oke. Terus sekarang Pak Bima tanya, squaring off itu seperti apa? Squaring off. Berdiri tegak. Oke, jadi berdiri tegak terus untuk apa? Untuk mengingat-ingat di mana tempat kita berdiri. Berarti lebih tepatnya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya kan? Iya. Ya, kita bisa mengingat, bisa mengira-ira gitu kan? Iya. Ya, posisinya gimana? Coba Bima yang kamu rasakan, Pak Bima ini Pak Bima masih posisinya masih belum bener ini, misalnya masih mencong-mencong ini, terus Pak Bima kalau suruh squaring off gimana? Pak Bima suruh gimana? Begini. Oh, ya Pak Bima kok lurus ke dulu. Nah, gini Pak Bima itu berdiri gini terus ya. Iya. Ah, ya gini ya. Iya. Jadi ini digunakan untuk setiap apa? Melakukan kegiatan. Ya mengawali kegiatan. Oke. Terus sekarang kalau teknik bending drop object itu seperti apa? Untuk mencari benda yang jatuh. Mencari benda yang jatuh, ya kan? Iya. Terus caranya gimana? Ayo Pak Bima yang jadi muridnya lagi cari benda jatuhnya nih, misal tongkat ya. Iya. Kamu sana, di mana Mas Lan? Nah, coba kamu jatuhkan di mana aja boleh. Jangan dilempar. Nah, sudah jatuh? Tidak. Kedeketan nggak itu? Tidak. Yakin? Tidak. Ya, tuh. Pak Bima ngikut kamu loh ya nih. Iya. Nah, ya. Terus sekarang Pak Bima kamu posisikan untuk hanging drop object. Ini. Nah, gimana ini Pak Bima pertama harus kayak gimana nih? Tangannya gini. Tubi apa? Bagian atas. Bagian atas. Terus? Bentar. Punggung telapak tangannya menghadap mana nih? Belakang. Belakang ke depan. Kan upper ya. Iya. Nah, jangan lupa ya. Udah gini. Terus setelah itu Pak Bima harus melakukan apa? Jongkok. Jongkok. Bentar. Turun dulu atau langsung jongkok? Turun dulu. Lurus? Lurus. Oh iya. Nah, gini ya. Ini Pak Bima bapak paksa suruh turun. Nah, terus oh gini ya. Ya. Nah, coba lututnya gini. Nah, dirapat lututnya Pak Bima, semuanya dipastikan udah nempel belum? Sudah. Udah ya. Terus tangannya yang satu Mencari. mencarinya gimana? Ya di depan lutut berarti harusnya jangan Iya. sampai.
Nah, lingkaran. Muternya kemana? kanan. Arah jarum jam berarti ke sini nih. Nah, gini kan? Ya. Lingkaran kecil. Terus Besar. geser nggak Pak Bima? Geser. Oh ya. Langsung ketemu tongkatnya kurang jauh ini kamu tadi ya. Iya. Gitu nggih? Paham berarti. Ya, terus sekarang mengenai teknik ya dan belum. Lower hand kayak gimana? Lower hand. Pak Bima dipraktekkan sini. Lower hand. Saya praktekkan sini. Lower hand tadi untuk apa? Lower hand untuk apa? Baca dulu. Wah. Baca dulu. Baca dulu nomor apa? Nomor berapa itu? Nomor 3. Baca. Kemudian digunakan untuk melindungi tubuh bagian mana itu? Mana yang keras? Tubuh bagian mana? Mana? Iya di sini. Pak Bima mau membaca ya, kamu baca tubuh bagian. Bawah. Hah? Mana? Tubuh bagian bawah. Bawah. Terus coba Pak Bima langsung diajarkan ke praktek. Posisinya gimana coba? Nih Pak Bima. Lagi squaring off ini ya, squaring off ini ya. Nah, saat gini ya. Terus apa? Lower hand-nya kayak gimana? Bawah, mana bawah? Sini. Telapaknya menghadap ke depan atau belakang? Belakang. Berarti gini. Ya. Iya. Ini jadi kamu langsung pegang nggak apa-apa ini gespernya Pak Bima. Sini loh Pak. Nah, pas gesper sini. Nah, ini kan sama-sama pria, jadi nggak apa-apa. Iya. Kecuali kalau kamu perempuan, Pak Bima, laki-laki ya, itu harus ada yang membantu untuk mendampingi ya. Tuh, gini ya, oke. Dah. Oke, duduk. Kita semua ya. Iya. Ya. Oke. Jadi hari ini kita mempelajari teknik apa? Pratongkat. Pratongkat atau self protection. Ya. Self protection itu adalah teknik yang harus dikuasai oleh seorang tunanetra ya sebelum tunanetra ini belajar menggunakan tongkat. Itu nggih? Ada berapa teknik dasar di teknik pratongkat atau self protection kan? 5. 5. Sebutkan apa saja? 1. Squaring off. Squaring off. Terus yang kedua apa itu? Lupa. Baca. Overhand. Overhand. Yang ketiga Lower hand. lower hand. Terus yang keempat Trailing. trailing ya. Yang kelima Find drive. finding. Finding object. Nah, tuh jangan Inggris soalnya ya. Seperti itu ya. Ya. Ada 5. Itu mungkin terkesan sederhana kan, tapi ketika kita mempelajari itu secara serius dan sungguh-sungguh itu nggak semudah atau sesimpel yang dibayangkan ya. Iya. Karena nanti juga gini ya, ada kondisi di mana kita bisa mengkolaborasikan antara teknik yang satu dengan teknik yang lain. Misalnya teknik upper hand sama lower hand itu kamu jadikan satu.
ya. Iya. Ini buat tambahan ya, Iya. buat tambahan. Oke, sini ke depan, lewat situ, lewat kirimu. Ya. Nah, sini. Ya, misalnya untuk upper hand dan lower hand ini kita kolaborasikan. Jadi yang terlindungi tubuh mana aja itu? Atas dan bawah. Atas dan bawah terlindungi semua ya. Iya. Ya. Jadi ini ya. Ya. Senyamannya kamu sebenarnya. Posisi tangan terus yang ini miring. Udah. Wah, ini kamu jalan ke sana, drag. Udah aman semua ini. Udah aman semua. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Nah, jadi terus misalnya menggunakan trailing dikombinasikan dengan upper hand juga bisa. Ya, misalnya ini, jadi salah, sini, tempelkan sini. Nah ini misalnya kamu belum tahu nih ruangannya kan seperti ini. Ini yang tangan sini untuk nempel, terus yang ini untuk upper hand. Jadi kamu menyusuri gini, terus aman, ya kan? Iya. Bagian depanmu ketika nanti bisa ada tiang ngerti, terus di bawah juga ketika sudah habis yang ditelusuri juga bisa ngerti. Iya. Misalnya kan mama sudah begitu ya. Iya. Oke, balik ke meja. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada itu kamu sudah paham atau tidak paham? Sudah paham. Ya, duduk. Ya. Nah, sekarang Pak Bima kasih penugasan. Ya, penugasan untuk kamu. Ditulis tugasnya. Mana tugasnya? Wah, ini ada pakai gas besar ya. Iya. Nah, ini untuk pekerjaan nanti di asrama ya. Iya. Tingkat baterai 60%. Sudah belum? Ya, pelan-pelan aja. Nanti kalau sudah sampaikan ke Bapak. Jadi setiap pembelajaran harus ada tugas ya, untuk memastikan kamu sudah beneran paham atau belum gitu kan. Iya. Tuh. Sudah? Jadi gini Pak Bima sampaikan terlebih dahulu, ini nanti ada beberapa kegiatan yang harus kamu lakukan di asrama ya. Iya. Cukup di dalam kamarmu aja. Kamar asrama kan, kamarmu kan gede kan? Iya. Nggak cuma diisi kamu toh. Enggak. Nah, itu nanti Pak Bima minta untuk kamu membuat video ya, video. Yang pertama, tulis nomor 1 ya. Nomor 1, mempraktekkan penggunaan pelan-pelan aja, yang penting benar, jangan sampai salah. Penggunaan Teknik teknik upper hand dan lower hand ya.
sambil kamu jelaskan posisimu ada di mana. Jadi kamu nanti bikin video minta tolong Iza boleh, minta tolong Angga boleh kan? Iya. Itu teman-teman dari tunagrahita tapi masih ini ya, komunikasinya masih sangat bagus. Nah, dan sering bantuin kamu juga toh? Iya. Nah itu nanti minta tolong untuk direkamkan video. Kamu nanti menjelaskan di situ kayak nge-vlog gitu loh ya, Iya. nge-vlog gitu kan ya. Iya. Wah, kamu menceritakan ini saya sekarang berjalan menggunakan teknik upperhand dan lowerhand. Ini saya berjalan di tempat tidurnya Barok. Nah, saya ke depan lagi ini ada tempat tidurnya si Angga. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, itu yang nomor 1. Ya. Ini tetap Pak Bima fokuskan ke ruangan dulu ya. Jadi untuk penggunaan tempatnya nanti ya, biar lebih enak belajar kamu sistematis. Nah, sistematis itu ya. Iya. Nah, terus yang kedua penggunaan nanti penggunaan teknik trailing ya di dalam ruang musola. Nah kan musolamu deket tau sama kamar itu kan, cuma sebelahan kan. Iya. Nah itu nanti kamu menggunakan trailing di musola, kamu jelaskan ya kan. Iya. Ini kurang lebih ruangannya ini panjangnya misalnya dari sebelah kamu masuk sampai mentok ke tempat itu kiblatnya itu misalnya berapa langkah gitu kan. Iya. Nah jadi nanti ada bayangan kira-kira ini kalau masuk terus ambil ke kiri, kalau jalannya lebih dari 7 langkah itu udah softnya imam. Nah jadi nggak akan ke situ gitu loh. Iya. Nah, itu kebenarannya itu ya. Nge-vlog gitu ya. Iya. Kamu kan punya channel YouTube. Iya. Nah itu nanti di posting di situ, Pak Bima dikasih link tautannya yang habis kamu ini ya, kamu bikin video itu tadi ya. Iya. Jadi jangan ngumpul ke Pak Bima mentahan videonya, udah berupa link saja lewat YouTube. Iya. Seperti itu nggih. Nah itu terus yang ketiga teknik squaring off. Ini squaring off harusnya udah bisa kalau squaring off ya. Iya. Cuma posisi bersiap kan, sikap sempurna. Iya. Oke, jadi tugasnya itu 2 ya. 2 ini yang pertama tadi kita ulangi biar coba Pak bantu ini dulu tulisanmu. Oh ya, dulu Masya Allah. Jangan dulu. Enak nggak pakai riglet besar? Enak. Ya, itu Pak Bima pinjemi dulu, tapi besok kalau udah panen, nah bilang sama Bapak ngatur ya. Pak, itu Mas riglet gede. Tuh, tolong dibelikan riglet yang besar. Dengan bukannya sekolah nggak mau memberikan, tapi karena ya ini sifatnya ini kan kebutuhan yang sangat pribadi juga loh. Iya. Jadi kamu menggunakannya nggak cuma di sekolah aja toh, di luar juga toh. Iya. Jadi ya kamu punya riglet besar, punya riglet kecil gitu. Nah ini sementara ini di sekolah karena kamu belum punya riglet besar, pinjami dulu. Tuh, Udah, Pak. ya, gimana dulu ya? Ya. Nah, oke. Nomor 1, mempraktekkan penggunaan teknik upper hand dan lower hand di asrama ya. Ini di asrama nanti dipertegas ya, di kamar ya. Itu kamarmu kan nggak kecil itu, lumayan itu. Terus nomor 2, penggunaan teknik trailing di musola asrama ya. Iya. Tambahkan nanti tuh. Oke, ini silahkan.
Ya, kan? Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak Bima rasa sudah bisa dicukupkan. Tinggal nanti kamu kerjakan tugasnya. Kamu tadi udah praktek, ya. Baik praktek untuk diri sendiri atau mempraktekkan mengajarkan kepada Pak Bima. Artinya Pak Bima anggap kamu sudah cukup paham. Ya tinggal itu tadi ada beberapa yang misalnya jadi catatan tentang gerakan telapak tangan. Punggung telapak tangan ini masih sering kebalik-balik ya. Ingat kalau upper hand telapak tangannya ke depan. Kalau lower hand telapak tangannya ke dalam. Itu diingat ya. Iya. Jangan kebalik. Itu aja sih yang menjadi catatannya. Oke, coba sekarang terakhir sebelum kita tutup, kamu jelaskan hari ini kita belajar apa saja. Menyanyi apa tadi? Bendera. Ya, itu sebagai bentuk apa? Rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air, nasionalismemu ya. Iya. Dan mengingat jasa Pahlawan. pahlawan. Terus setelah itu Belajar pratongkat. belajar tongkat. Tapi habis nyanyi ngapain? Sebelum nyanyi loh. Pancasila. Pancasila itu penting ya. Iya. Kamu harus menunjukkan yang namanya profil pelajar Pancasila ya. Iya. Nah, kalau kamu sama Pancasila nggak hafal tuh nanti, wah itu memprihatinkan. Tapi Pak Bima, alhamdulillah kamu hafal dan sangat bagus. Nah, terus tadi nyanyi lagu nasional, lagu perjuangan. Terus setelah itu kita belajar apa? Pratongkat. Pratongkat. Ya, teknik pratongkat itu seperti apa? Ada apa aja tadi? Teknik pratongkat itu ada berapa? 5. Ayo sebutkan apa aja. Baca juga boleh wes, baca boleh. Kalau namanya masih agak susah. Pak? Squaring off terus apa lagi? Melindungi bagian tubuh atas. Upper hand. Terus yang bawah. Apa itu? Baca itu nomor berapa itu? 3 itu. 3. Kamu belum? Apa? Enggak ini. Nomor hand kok bukan? Apa? Nomor 3 lo kok bukan? Melindungi tubuh bagian mana? Kan tubuh bagian atas sudah. Terus? Iya. Lewat sama penjelasan. Oh, bukan. Lower hand. Lower hand. Ya kan? Iya. Ingat-ingat toh ya. Iya. Terus nomor 4 ada apa? Trailing. Trailing. Terus terakhir Finding drop object. ya. Itu dipahami baik-baik ya. Iya. Itu dibawa pulang, ceritanya dibaca. Terus nanti videonya yang Pak Bima kirim lewat WhatsApp juga dibuka. Jadi kamu belajarnya bisa dari auditori atau mendengarkan atau dari tekstual, dari perabaan ya. Tuh, jadi kamu tetap bisa baca braille, tetap bisa memanfaatkan kemudahan dengan menggunakan smartphone. Gitu nggih? Oke kan? Untuk pembelajaran hari ini sudah Pak Bima anggap cukup, dan yuk kamu juga sudah menjelaskan tadi apa saja yang kita pelajari, penugasan juga sudah ditutup dengan baca doa. Yuk kamu mungkin Pak Bima dulu yuk doa. Yuk. Marilah sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa. Berdoa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Han, tetap semangat, kamu belajar. Ya, belajar jangan cuma di kelas. Di asrama juga belajar. Ya, Ya. oke. Untuk hari ini, bila Pak Bima dalam menyampaikan materi ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga materi hari ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, itu yang paling penting. Betul nggak? Oke, terima kasih ya. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.